sampai nanti di hari tua. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membedah satu materi, yaitu tentang visi. Kenapa visi ini penting sekali? Karena di sekolah kita nggak pernah diajarkan, ya kan? Kita itu hanya mengenal visi misi. Dan itu visinya orang lain dan misinya orang lain. Kita hanya sekedar mendengarkan saja, atau melihat saja, atau hanya membaca saja. Betul tidak? Selama ini apakah Anda punya visi? Punya misi? Saya pikir tidak, ya kan? Karena visi misi yang kita lihat itu adalah milik orang lain terus. Kita tidak pernah mengambilnya untuk kita jadikan pegangan dalam hidup kita. Nah, visi adalah impian jangka panjang, tujuan jangka panjang. Ya, jadi demikian juga dengan bisnis NASA. Bisnis NASA itu kan punya visi dan misi. Visinya menuju masa depan lebih baik. Misinya network. Jadi misi adalah langkahnya, langkah untuk actionnya. Jadi action plan-nya itu namanya misi. Tapi kalau visinya itu masa depan yang jauh lebih baik. Nah sekarang ketika saya remaja, saya sudah punya visi, yaitu saya harus punya teman yang sangat banyak. Saya harus berteman dengan banyak orang. Makanya ketika lulus SD, saya daftar sekolah yang cukup jauh. Padahal yang dekat-dekat itu ada. Ada SMP 10 itu dekat. Kemudian SMP mana lagi ya itu dekat. Tapi saya milih yang SMP Negeri Gondowulung itu jauh itu. Dari tempat saya sekitar 5-6 kilometer lah. Nah kemudian ketika saya umur 13 tahun saya pindah ke Pasar Ngasem. Dan saya menjadi penjual burung. Saya pada waktu setelah ditinggal bapak saya meninggal tahun 83 ya. Itu saya pindah ke Pasar Ngasem. Tapi sekolahan saya tetap di SMP Negeri Gondowulung dan saya di Pasar Ngasem. Itu jaraknya, itu silahkan nanti cari di Google Map ya. Jarak dari Pasar Ngasem Keraton ke SMP Negeri Gondowulung, kalau sekarang menjadi SMP Negeri 1 Pleret apa ya. Itu jaraknya sekitar 12 kilo. Jadi jauh sekali kan. Sehingga dengan jarak yang sedemikian jauh, saya jadi mengerti, oh visi itu ini toh. Visi itu ini toh. Yaitu kita memiliki pandangan yang jauh ke depan. Kalau di bisnis NASA kan kita diajarkan untuk ini, untuk memiliki plan bagaimana kehidupan kita 2 tahun hingga 5 tahun ke depan. Ya kan? 5 tahun ke depan itu adalah visi. Tapi dari sekarang ke 2 tahun ke depan itu namanya misi. Tapi hasilnya sampai ke 5 tahun ke depan. Dan ternyata Bapak-Ibu sekalian, saya sekolah di SMP Negeri Gondowulung itu dengan jarak yang sedemikian jauh itu, akhirnya saya memiliki kreativitas. Pertama kali saya naik bis.
bis kota ya. Dari Pasar Ngasem itu naik jalur 5, kemudian turun di pojok Beteng Wetan, pindah bis jalur 1. Turun di dekat Giwangan. Dari Giwangan ke sekolah saya itu masih sekitar 7 kilo itu. Nah, saya nunggu guru matematika saya yang lewat. Begitu guru matematika saya lewat atau guru PMP itu ya, itu saya bonceng. Hanya kan saya jeli nih, bagaimana bisa naik bis 2 kali, berarti saya ketemu dengan banyak orang. Kemudian saya nyegat guru saya, berarti saya ngelobi guru saya untuk mengantarkan saya ke sekolah. Ini kamu mau ikut siaran? Iya. Ya, namanya Rosni. Halo, siapa dulu dong? Halo. Halo. Rosni tadi udah belanja? Sudah belanja? Belanja apa? Sudah belanja online tuh tadi? Beli apa tadi? Susu. Beli mainan di Shopee katanya. Kamu udah pesen? Udah. Bersih-bersihan. Ini anak kecil tapi sudah tahu caranya belanja online. Beli mainan bersih-bersihan, jadi beli sapu apa itu ya. Iya. Oke, sekarang kamu ke ibu ya. Bye-bye. Ada bel. Oke, bye-bye. Muah. Nah, itu teknik pertama. Bagaimana saya dengan sangat cepat bisa sampai ke sekolah dan saya memiliki pengalaman 3 kali. Naik bis, kemudian naik bis lagi, kemudian lobi guru. Kemudian pengalaman strategi kedua. Ya. Saya naik sepeda. Saya naik sepeda BMX dan pada waktu itu namanya sepeda BMX itu sepeda terbaru ya, model terbaru untuk anak-anak muda ya, remaja-remaja ABG itu. Nah, saya pinjam sepeda dari pelanggan burung saya, namanya Kohwat. Nah, saya masih ingat namanya Kohwat. Kohwat itu memiliki toko sepeda dan saya lobi ke beliau. Pak, Koh, boleh nggak saya ikut jualkan sepedamu ini? Oh boleh, silahkan. Ini yang warnanya kuning. Ini mau saya bawa ke sekolah. Besok saya presentasikan saya tawarkan ke teman-teman sekolah saya. Ingat ya Koh ya, nah, namanya anak SMP itu bawaannya kepingin. Ya, bawaannya kepingin. Jadi nanti mereka bisa membeli sepeda dari saya. Ingat Bapak sekalian, saya kelas 1 SMP sudah menjadi pedagang sepeda. Jadi setiap hari sepeda saya ganti terus. Sekarang kuning, besok merah, besok hijau, besok biru, besok ubar-abir gitu ya. Dan itu dagangan semua. Dan mayoritas teman saya di sekolah itu beli sepedanya ke saya. Satu sepeda saya untung 500 sampai 750 rupiah. Sangat lumayan kan? Karena ketika saya SMP itu SPP-nya masih 750 rupiah. Itu SPP-nya. Jadi dari satu sepeda saya bisa bayar SPP selama 1 bulan. Dan selama 1 tahun SPP saya itu lunas gara-gara jualan sepeda. Juara kan sejak kecil. Dan Bapak sekalian, dari pengalaman jauh ya, berangkat sekolah, itu saya harus memanage waktu. Karena pada waktu itu juga saya harus ngerawat kakak saya nomor 1, namanya Mas Budiono, itu kan sakit paru-paru. Yang kalau berlangganan rumah sakit itu nggak main-main. Jadi kakak saya itu kumat sakit paru-parunya itu per 3 bulan. Jadi setiap 3 bulan dia kos ke rumah sakit PKU Muhammadiyah. Jadi batuk kemudian muntah darah gitu. Dan kakak saya dirawat di sana. Saya pun habis nutup kios pasar, saya nungguin kakak saya di PKU itu. Dan kalau malam hari, karena saya orangnya tidak bisa tidur sejak kecil, itu kalau malam itu saya ngeluyur. Di PKU Muhammadiyah itu kan dekat Malioboro ya. Dekat Malioboro sama Pasar Beringharjo dan Pasar Klitian.
ya pasar Klitian atau pasar Sentir. Itu yang menjual barang-barang bekas itu. Saya kalau malam tuh ngeluyur ke situ. Saya cari sepatu ya. Di pasar Klitian itu kan bagus-bagus. Nah, saya coba-coba kemudian saya tawar. Ya, saya tawar-tawar dan saya akhirnya punya ide untuk menjual sepatu bekas. Sepatu bekas, sandal bekas ya. Sandal Neckerman pada waktu itu kan boom sekali. Kemudian sepatu Nike itu kan baru pertama kali datang ke Indonesia. Nike, Adidas, Lotto itu ya. Terus Doc Mart. Wah, itulah dagangan saya. Jadi saya kalau sekolah itu pakai sepatu Doc Mart. Itu sejak kecil itu. Jadi bentuknya kayak sepatu tentara itu kan. Boot tentara lubangnya dan 6 itu yang kalau dipakai semata kaki. Jadi tren pada waktu itu adalah kepengen seperti militeri tapi bukan militer kan gitu. Nah, saya pakai sepatu Doc Mart itu. Begitu sampai sekolah, semua teman-teman cowok saya pada pesan, "Aduh, ini yang ukuran 39 ada yang ukuran 38 ada yang ukuran 41 enggak?" Nah, saya tinggal nyaret itu, saya buat list. Dan saya menjadi pedagang sepatu bekas maupun sendal bekas. Jadi saya memiliki visi saya adalah saya harus pinter dagang, memanfaatkan setiap peluang. Yang pertama kali saya temukan adalah satu, tren pada waktu itu. Ya, tren pada waktu itu di sekolah ketika saya remaja itu seperti apa trennya. Kemudian saya harus menjadi trendsetter. Ya. Saya harus menjadi trendsetter. Itu ada trennya sudah ada, saya tinggal trendsetternya. Kemudian saya cari sumber barangnya. Ketemulah pasar Sentir. Karena yang namanya anak-anak SMP itu kan yang penting barangnya murah ya kan. Yang penting barangnya murah. Kalau baru itu mereka malah nggak mau karena kalau sepatu Doc Mart itu kalau baru dipakai kakinya sakit. Minimal kakinya itu sakit selama sakit karena lecet atau bengkak. Itu kalau baru. Jadi minimal harus dipakai terus-menerus selama 3 bulan. Itu namanya istilahnya worn ya. Atau worn atau breaking. Jadi kakinya sepatunya, pinggiran sepatu kulit itu sudah mulai membentuk ngikuti alur kaki atau kontur kaki. Kemudian solnya sudah mulai enak dibuat nekuk karena sepatunya itu kaku sekali. Kulitnya juga kaku dan tebal sekali. Nah, saya tinggal menjadi trendsetternya kan. Saya menjadi trendsetternya sehingga saya bisa menjual sepeda, kemudian sepatu, sandal bekas. Terus pada waktu itu saya kalau sekolah kan umumnya anak SMP itu kan pakai celana pendek biru kan. Bahannya drill ya kan. Bahannya drill atau Tetoron. Nah, Tetoron atau Famatek. Nah, itu kan katun kasar ya kan. Katun kasar. Dipakainya enak, awet. Ya. Dipakainya awet, enak karena katun buatan tentara sebetulnya itu, Tetoron itu. Nah, pada waktu itu saya kepikiran, bagaimana kalau saya bisa membuatkan satu mode dan nanti laku dijual. Jadi ketika saya sekolah di SMP itu saya berlangganan dengan pembuat celana khusus jin, ya celana jin itu saya buat jadi bahannya jin tapi menjadi pendek. Ya kan keren. Depannya ada saku 2. Ada satu saku kecil, belakangnya ada saku 2, ya kan? Karena kalau seragam sekolah pada waktu itu kantongnya hanya ada 2, kanan kiri doang. Padahal anak SMP itu kepengen punya dompet, betul kan? Harus ada kantong di belakang. Nah, saya bernegosiasi sama teman saya namanya Mas Olot. Itu penjahit di Pasar Ngasem. Itu saya lobby, Mas, bisa nggak membuat motong-motong jin atau bahan jin dibuat celana pendek seperti seragam sekolah itu bisa? Oh bisa, Mas yang buat, aku yang jual.
Dan akhirnya satu kelas itu anak-anak cowoknya itu pakai jin semua, merembet ke kelas-kelas yang lain. Sehingga di sekolah itu saya dapat uang, ya kan? Orang lain keluar uang, saya berpikir bagaimana caranya agar di situ saya dapat uang. Karena terus terang Bapak Ibu sekalian, saya harus berpikir tentang uang ya. Karena begini, tanpa uang saya nggak bisa apa-apa pada waktu itu. Satu, saya punya 4, ini di sini di grup ini kan ada namanya Pak Suyotno nih. Ini kan tetangga saya tuh. Itu tetangga kecil, semasa saya kecil kan Mas Suyotno itu, beliau itu yang ngajari saya mancing tuh. Pak Suyotno ya. Dan itu saya harus menghidupi satu orang adik, kakak saya, ini kakak ya. Dua kakak, ini saya, ini adik. Yang satu ini sakit paru-paru. Ini sakit paru-paru. Yang ini hobinya tinju dan mukulin orang. Ini troublemaker nih. Nah saya paling kecil ini, paling kecil, anak cowok paling kecil, jadi cowok adik saya. Ini kakinya kecil karena polio. Nah saya kan harus menghasilkan uang nih, ya kan, saya harus menghasilkan uang. Maka gimana caranya setiap peluang saya harus garap menjadi mesin uang bagi saya. Dan alhamdulillahnya saya memang terasah untuk memiliki yang namanya visi. Di satu tempat itu yang dibutuhkan apa, saya tinggal ciptakan tren dan saya harus mencari sumber barangnya. Saya menjadi penyalurnya. Dan alhamdulillahnya Bapak sekalian di tahun 2000-an lah. Di tahun 2000-an itu saya memiliki visi. Tahun 2000 itu kan berarti saya umur berapa ya? Umur 30 tahun ya. Umur 30 tahun. Saya tuh punya visi mau menikah. Nah, visi saya mau menikah. Dan saya itu belum pernah pacaran. Sampai umur 30 tahun itu saya belum pernah pacaran. Bukannya nggak berani atau apa, tapi saya memang nggak kepikiran itu. Ketika umur 30 tahun saya baru ngincer, wah saya nanti mau nikah. Nah saya riset ya, Kebanyakan orang itu ketika pacaran itu pacarannya lama, betul kan? Pacarannya lama. Ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun kemudian bubar. Maka saya katakan tanpa visi maka hidupnya hanya ubyang-ubyung, ya kan? Ubyang-ubyung itu regudukan, asik, kesana kemari, ujungnya bubar. Itu adalah orang yang hidup tanpa visi. Tapi kalau pada waktu itu saya punya visi. Saya menikah, saya ngincer. Kemudian ketika nanti sudah ketemu, nanti pacarannya nggak perlu lama. Yang lama itu pernikahannya saja. Nah, alhamdulillahnya saya ketemu dengan istri saya. Nah, ketika saya ketemu istri saya itu, pertama kali saya sudah menganggap bahwa dia adalah pacar saya. Dan ketika ngobrol itu saya anggap dia itu pacar saya, padahal belum. Saya belum ngomong apa-apa, itu belum ngomong cinta juga belum. Nah, kemudian saya ajak ngetes ini. Saya juga kepengen menanamkan visi saya kepada calon pacar saya ini. Yaitu bagaimana caranya agar bisa memanfaatkan segala peluang itu menjadi penghasilan. Dan saya ajak istri saya itu ngamen. Saya ajak ngamen dia. Saya yang gitar, atau teman saya yang gitar, saya vokal, istri saya yang keliling ngambilin uangnya itu. Kalau saya sendiri yang ngambilin duitnya, dapatnya sedikit. Tapi kalau yang ngambilin duit adalah istri saya, dapatnya banyak. Kalau ketika saya ngamen, saya nyanyi, kemudian saya minta uang. Paling dapatnya satu orang ngasih 500, paling 1000.
Tapi kalau istri saya yang muter ngambilin uang itu dapatnya 5.000, 10.000, 20.000. Bahkan pernah ada yang ngasih 100.000. Entah karena kasihan atau kenapa saya nggak ngerti. Entah karena kasihan atau gimana saya nggak ngerti. Nah, saya melatih istri saya untuk memiliki visi, ya. Saya yang mempunyai visi, kemudian dia media sebagai saya untuk melakukan misinya. Misi saya adalah ngajari dia supaya dia bisa menangkap setiap peluang yang ada. Nah, akhirnya pada tahun 2005 kami ketemu dengan bisnis NASA. Dan ternyata Bapak sekalian, di bisnis NASA ini juga ada visi misi. Yang dulunya visi misi itu saya hanya baca itu visi misi orang lain atau perusahaan lain atau mungkin partai politik atau mungkin bakal calon anggota dewan atau pilkada ya, pilkadal. Ya, pilkadal. Pemilihan kepala daerah langsung. Nah, itu kan kadal. Nah, sekarang begitu saya join NASA, ternyata ada visi misinya. Wah, cocok sekali ini. Gara-gara ada visi misinya, kalau Bapak Ibu sekalian baca di Starterkit itu kan ada ya. Visi apa, misinya apa, kan gitu, jelas sekali kan. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian ketika kita join NASA itu kita sudah mendapatkan visi dan misi. Yang mana kalau visi dan misi selama hidup kita itu, visi dan misi selalu saja kita nggak punya. Selalu saja itu menjadi menjadi milik orang lain. Kita hanya mendapatkan wawasan doang. Wawasan dan wacana doang. Tapi begitu masuk NASA, ternyata saya begitu masuk perusahaan ini, mendadak saya punya visi dan misi. Sudah ada visinya, ada misinya lagi, ada produknya lagi, betul kan? Sumber produknya ada lagi, sumber pendidikannya ada lagi, sumbernya sudah ada. Kalau dulunya kan saya punya visi, kemudian saya harus segera punya misi, visinya di situ saya menemukan sumber uang, misinya saya harus jualan. Kemudian misinya saya harus menjadi trendsetter. Yang ketiga, saya harus mencari sumber produk. Betul kan? Nah, sekarang begitu kita masuk NASA, saya begitu masuk NASA, mendadak visinya ada, misinya ada, barangnya ada, sistemnya ada. Trennya ada, coba. Trennya sudah ada. Kan di NASA kan Anda ketemu dengan tokoh-tokoh kan? Anda punya tokoh idola. Di NASA kan punya tokoh idola. Ada Mas Bagus, ya kan? Ada Pak Purwo, kemudian ada Pak Agus Anwar, ada Pak Ardi, ada Pak Ali, ada Pak Agung, ada Pak Hana. Kemudian ada banyak sekali, ada Pak Iksan, ya kan? Jadi trendsetternya sudah banyak. Ya, trendsetternya itu sudah banyak. Bahkan produk yang menjadi trendsetter pun ada. Ada Crystal Egg, ada Rosvi, ada Sampo Sanas, ada Grandul, ya kan? Sekarang tinggal mempergunakan visi misi ini untuk menjadi visi kita sendiri, yaitu bagaimana dalam waktu 5 tahun ke depan kita betul-betul bisa mencapai apa yang menjadi visi kita. Contoh, saya memiliki visi. Jadi visi, saya jelaskan dulu teknik saya menerjemahkan kata visi loh ya. Visi itu menurut saya itu seperti kalau ketika malam hari kita menyalakan motor atau mobil. Jereng. Kemudian lampunya dinyalakan, jelek. Sorot lampu ini posisinya di depan motor atau di depan mobil atau jauh ke sana. Tentunya jauh sekali kan. Kita nggak tahu ketika lampu motor kita itu menyala itu akan terlihat berapa meter itu. Itu terlihat bermeter-meter. Kalau tanahnya datar, ya datar sekali itu. Itu mungkin bisa terlihat di jarak 100 km itu kayaknya terlihat.
Asal lurus loh ya. Asal lurus. Tapi karena tanahnya bergelombang, oke lah kita singkat. 20 kilo. Hanya 20 kilometer. Itu akan terlihat jelas sekali. Kalau nggak percaya, silahkan naik ke gunung. Loh. Anda di dataran rendah, kemudian di sana ada gunung. Atau teman Anda sudah naik, Anda masih di pos pertama. Dan teman Anda menyundut rokok. Loh, menyalakan rokok itu dari bawah kelihatan biar itu loh. Kelihatan sekali. Nah, ketika kita menyalakan motor maupun mobil, sorot lampu akan jauh ke depan. Inilah visi. Jadi kita betul-betul bisa melihat 2 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan kita memiliki kehidupan yang seperti apa. Dan enaknya di NASA. Enaknya loh ya. Enaknya di NASA dan enaknya ke zaman ini sudah zaman online. Itu enaknya banyak sekali. Siapa Bapak Ibu sekalian di sini yang mengikuti akunnya Pak Ardi? Siapa yang mengikuti akunnya Pak Ardi? Banyak di antara Anda mengikuti akunnya Pak Ardi kan? Silahkan klik Pak Ardi, kemudian Anda scroll ke bawah. Terus scroll ke bawah. Nanti Anda akan ketemu bahwa Pak Ardi itu sudah sampai ke depan sana. Dari sorot lampu saya, itu Pak Ardi ada di depan sana. Di depan sekali. Dan Pak Ardi pun menyorotkan lampunya, yaitu ke depan sana lagi. Mungkin ketika kita menyalakan lampu, jreng. Menyorot ke sana, ternyata di sana ada Pak Ardi. Anda lihat, gaya pikniknya Pak Ardi serem nggak? Serem sekali. Ya kan? Serem sekali loh gaya pikniknya Pak Ardi. Pertama, hobinya ke luar negeri. Loh. Serem kan? Bulan ini kemana, bulan depannya ke negara mana? Hari ini ke Turki, besok ke Mesir. Besoknya lagi ke Sine. Besoknya lagi ke Hong Kong. Besoknya lagi kemana? Besoknya lagi kemana? Besoknya lagi kemana? Begitu pulang ke Indonesia, nginepnya di hotel ini hanya pindah hotel. Kemudian selang berapa minggu upload perkebunan buah langka beliau. Kemudian perkebunan beliau yang lain. Kemudian beliau upload main piano, coba. Itu kan visi kita kan. Kita baru menemukan visi. Tapi upline sudah sampai ke situ. Belum lagi gaya pikniknya Pak Ali. Serem sekali. Pak Ali itu gaya pikniknya wow luar biasa. Hari ini ke kota mana, besok ke kota mana, besoknya ngisi di mana, besoknya sedang ngapain, besok makan durian di mana, besok ke negara mana, minggu depan pindah negara lagi. Begitu pulang ke Indonesia, beliau upload tanaman langkanya, tanaman bunga yang koleksi aglonemanya yang jumlahnya banyak sekali itu. Kemudian perumahan yang beliau bangun, kemudian rumah-rumah joglo atau penginapan beliau yang sangat banyak itu. Kita baru kepengen punya penghasilan, beliau sudah membelanjakan penghasilannya, edan nggak? Kita sudah menemukan trendsetter langsung. Anda ikuti Mas Bagus, sekarang baru nongkrong di mana, besok piknik kemana, besok nongkrong di mana, besok piknik kemana lagi. Tahu-tahu menjadi pemateri dengan Pak Agung tuh. Sudah beli mobil ini, besok jalan-jalan lagi, kemudian beli mobil lagi. Jalan-jalan lagi, akhirnya beli motor lagi tuh. Padahal masih kelas 2 SMA ya kan. Tapi kok sudah luar biasa sekali. Apalagi kalau Anda mengikuti saya, stres.
Mancing lagi, makan di mana, nginep di mana, mancing lagi, makan di mana, mancing. Kayaknya dolan terus. Betul kan? Anda kalau ngikuti status di Facebook saya kan Anda stres toh? Tak tahu ngapain, tak tahu kemana, sedang ngapain, tak tahu di mana, bener kan? Nah, ternyata visi kita mengarah kepada upline kita. Nah, ketika saya join NASA 2005, saya cari adalah trendsetternya, karena tanpa trendsetter kita nggak bisa bergerak. Kita butuh mentor. Saya menemukan trendsetter, yaitu Pak Ardi. Saya jadikan visi saya itu Pak Ardi, itu visi saya. Misinya home sharing. Jadi visinya saya menjadi Pak Ardi, penirunya Pak Ardi. Misinya home sharing. Home sharing, baca buku, nonton video ya. Itu adalah misinya. Tapi visinya saya harus seperti Pak Ardi. Karena kalau saya nanti seperti Pak Ardi, insya Allah saya bisa seperti beliau. Saya bisa punya penghasilan seperti beliau, saya bisa punya aset seperti beliau, saya bisa punya mesin uang seperti beliau. Dan hal pertama kali yang saya lakukan adalah saya harus mencari trendsetter. Karena kenapa? Visinya sudah ada, misinya sudah ada, visinya sudah ada, produknya sudah ada. Tinggal sekarang cari trendsetternya. Nah, saya kepingin trendsetter saya ini harus saya temukan. Ini visi pribadi saya ini. Saya harus bisa seperti Pak Ardi. Lah misinya saya latihan ngomong. Karena kita ini kalau selama ini kan kita ngomong itu kan alamiah ya kan, hanya nerocos. Betul kan? Selama ini kita itu punya keahlian ngomong itu asal nyeplos, asal nerocos. Tanpa visi. Tapi begitu latihan ngomong atas dasar visi itu berbeda. Sangat berbeda. Nah, saya latihan ngomong, kemudian saya latihan berpakaian. Bahkan teknik Pak Ardi terima telepon, itu pun saya tiru. Tekniknya Pak Ardi itu kalau terima telepon itu begini teman-teman. Begitu telepon berdering, kring, beliau itu tersenyum. Tersenyum itu mungkin beliau itu membayangkan uang masuk ini. Jadi kayak menyambut rezeki, tersenyum. Kemudian begitu ditekan tombol kode telepon itu, gambar telepon itu atau shortcut telepon itu, klik, kemudian beliau itu berdiri dan melangkah 2 langkah. Masih tetap tersenyum. Jadi menghidupkan, pencet, berdiri sambil tersenyum. Tersenyum dulu ini. Kemudian melangkah 2 langkah, baru kemudian angkat. Halo, semangat pagi. Beda ya. Kalau kita selama ini kan kalau terima telepon gimana? Tanpa senyum. Dari tempat kita masih posisinya sama, belum tersenyum. Bahkan dilirik dulu, dari siapa nih? Kok kayaknya nggak kenal. Begitu diangkat, halo, nadanya datar. Sudah tanpa senyum, kemudian nadanya datar atau nada curiga. Halo, iya, dengan siapa nih? Tahu nomor saya dari mana? Malah menginterogasi. Tapi kalau Pak Ardi beda loh. Senyum dulu, plengeh gitu ya. Kemudian pencet, berdiri, kemudian halo, selamat pagi. Ya, saya dengan Pak Ardi dari NASA. Yang bisa saya bantu Bapak? Oh, ya. Untuk kebutuhan kakao itu
Bapak kepengen gini Pak, lahan Bapak ada berapa? Ada 20 hektar ya. Ya 20 hektar itu rencananya mau dinaikkan semua. Produksinya itu mau dinaikkan semua atau sebagian saja? Oh, bisa naik Pak? Oh bisa Pak. Nanti Bapak tinggal milih saja. Mau naik 10% dari panen biasanya, atau naik 30%, atau naik 50%, atau naik 200% Pak. Bapak tinggal milih. Keren apa keren? Maka betul-betul setiap Pak Ardi itu terima telepon, itu jadi duit. Tapi kalau kita yang terima telepon, dapatnya jengkel. Jadinya jengkel. Karena sana kepengen tahu, kita malah tidak seperti orang yang punya visi. Kita hanya kebanyakan nerocos. Ya. Hanya ngomong aja. Ngomong orang yang tidak punya visi. Kan kacau itu. Betul kan? Nah, kemudian ketika kita menggeluti bisnis NASA, ya kan? Tentunya teman-teman semuanya sudah paham sekali, sudah sudah tidak asing lagi dengan yang namanya home sharing kan. Kalau orang tidak punya home sharing, ya kalau orang tidak punya visi, home sharing itu berat. Kalau tidak punya visi, yang namanya home sharing itu berat. Berat sekali. Contohnya, kenapa berat? Karena kita harus berangkat, benar kan? Karena kita harus berangkat. Dan celakanya, berangkatnya, kalau home sharing di Jogja, celakanya kalau di Jogja itu, semua home sharing itu dilakukan malam hari. Jarang sekali yang siang. Dari dulu tuh home sharingnya tuh malam semua. Dan berangkat home sharing itu beratnya luar biasa. Nyatanya lebih banyak orang yang tidak berangkat kok daripada yang berangkat. Betul kan? Artinya orang yang berangkat sama yang tidak berangkat itu lebih banyak yang tidak berangkat. Ini bukti nyata bahwa orang yang punya visi dengan orang yang tidak punya visi itu jumlahnya lebih banyak yang tidak punya visi. Jauh sekali. Saya dulu saya meniru Pak Ardi itu kan secara total ya. Saya tinggal di Kleben, rumah Pak Ardi itu di Jalan Lejen Suprapto. Kurang lebih 2 kilo. Dan saya nggak punya motor, coba. Saya nggak punya motor. Tapi karena saya punya visi, dan saya sudah mencanakan, saya jadikan Pak Ardi adalah visi saya. Yaitu 5 tahun ke depan aku persis seperti itu. Aku persis seperti beliau. Makanya saya jalan kaki. Kalau orang tidak punya visi, tidak punya motor, pasti bilang ke Pak Ardi, Pak Ardi, saya mau berangkat, tapi kan saya nggak punya motor, Pak. Betul kan? Tapi karena saya punya visi, saya juga ngomong, saya tetap berangkat, Pak Ardi. Saya tetap berangkat. Toh saya punya kaki. Saya lahir ceprot kan nggak bawa motor, Pak Ardi. Saya lahir ceprot kan bawa kaki. Tidak bawa motor toh. Makanya nggak ada motor itu nggak masalah. Wong saya lahir ceprot saya bawa kaki. Akhirnya saya jalan kaki. Dan saya langsung action. Ya, actionnya namanya misi. Karena saya berupaya seperti beliau, saya sudah mulai memadupadankan dan mulai menyamakan dengan beliau. Pakai hem polos, pakai celana non jeans, kemudian pakai sabuk, kemudian dikasih hiasan dasi, pakai sepatu pantofel dan jalan kaki. Sepanjang perjalanan, saya melakukan incantation, ya. Bukan hanya afirmasi. Bukan hanya
saya bisa. Saya bisa. Sindu bisa. Sindu kamu pasti bisa. Kamu bisa. Itu enggak seperti itu. Itu kan hanya tahap rendah, ya kan? Tahap pemula. Kita disuruh untuk otosugesti. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Tapi kalau saya enggak begitu. Sudah berubah total, melakukan namanya incantation. In, masuk. Can, bisa. Action, bisa melakukan. Atau kalau bahasa arti harfiahnya adalah menggunang-gunai diri sendiri. Menggunang-gunai diri sendiri. Sepanjang perjalanan itu saya ngomong begini, Sindu, kamu ini akan jadi diamond. Sudah pakai sepatu non-cat kok, tidak pakai sendal jepit kok. Kamu tuh bisa jadi diamond karena semua diamond pakai sepatu. Kamu tuh jelas-jelas jadi diamond karena kamu sudah nggak pakai jeans robek-robek lagi. Kamu sudah celananya seperti para diamond. Sindu, kamu tuh pasti jadi diamond. Orang lain yang tidak layak. Kenapa? Karena hem kamu sudah sama dengan upline-mu kok. Lehermu sudah sama upline-mu kok. Jadi saya menggunang-gunai diri saya sendiri. Dan saya feel-nya kena. Dari kos-kosan saya ke tempat Pak Adi jaraknya 2 kilo. Saya jalannya 2 kali kecepatan orang jalan normal. Dan saya mengenkentesen diri saya sendiri. Sepanjang perjalanan dari kos-kosan saya ke tempat Pak Adi itu seperti tergelar karpet merah. Edan ya. Saya jalan kaki di atas karpet merah meskipun itu aspal. Berlubang-lubang. Ada kotoran anjing di situ. Saya tetap melakukan incantation. Sindu, kamu pasti bisa. Kamu tuh diamond. Kamu sudah berpenampilan seperti upline-mu. Kamu itu dahsyat. Kamu tuh tidak tuli. Kamu tuh bisa bicara. Kamu itu sudah punya pabrik, kamu sudah punya PT NASA, kamu sudah punya alat, kamu sudah punya orang yang siap membackup kamu. Upline-mu itu bekerja untuk kamu. Upline itu nggak bisa bekerja sendiri. Upline itu mau bantu kamu. Nah, sesampai di tempatnya Pak Ardi, saya sudah berkeringat. Saya mulai berkeringat, acara dimulai, dan karena saya sudah latihan jalan kaki, ya kan? Ternyata Bapak jalan, yang namanya jalan, kita selama ini tidak pernah melakukan latihan jalan ala pembicara. Betul Pak? Betul. Anda selama ini kalau berjalan kan sesuai dengan kantong. Kalau pas kantongnya atau dompetnya tebal, Anda tegap. Tegap agak berwibawa, ya kan? Dan mendadak Anda ramah. Senyum-senyum tanpa sebab. Tapi ketika dompet Anda kosong, Anda jalannya seperti orang tanpa tulang. Lemes, ngeleang. Nggak ada energi sama sekali. Berarti incantation orang gagal, betul kan? Incantation orang yang tidak punya duit, betul kan? Betul. Kalau saya kondisi dompet itu ada di celana. Duit ada di dompet. Orang tidak lihat duit saya. Maka saya lakukan incantation saja. Asal tubuh saya tegap. Asal mata saya ini berpendar. Asal senyum saya itu terkembang. Orang ngira saya punya duit banyak. Betul kan? Sehingga ketika saya sedang melakukan incantation, berjalan dengan tegak sambil tersenyum, semua orang ngira kalau saya punya duit banyak. Dan memang benar, uang saya banyak dalam bentuk apa? Dalam bentuk produk. Contohnya, bisakah Bapak sekalian melihat Herbastamin ini dicetak berapa? Herbastamin ini dicetak 10.000 botol.
Yang punya siapa? Saya toh. Saya punya duit banyak dalam bentuk produk yang tersimpan di gudang NASA tuh. Berarti saya punya duit banyak kan? AC Plus dibuat berapa? Rata-rata juga dibuat 10.000 botol. Kemampuan produksinya hariannya 10.000. Artinya saya punya duit kan? Dalam bentuk apa? Produk. Disimpan di mana? Di gudang NASA. Tuh. Amne. Amne ini dibuat kurang lebihnya 20.000 piece per hari bisa. Dan ini kalau jadi duit, kalau terjual, bener kan? Betul betul. Kalau terjual ini jadi duit, berarti saya punya duit dong. Tersimpan di mana? Di gudang NASA. Makanya saya tidak pernah mengenkentensen diri saya kalau saya nggak punya duit. Wong senyata-nyatanya saya punya duit. Hanya belum laku. Belum laku. Belum saya jual. Belum saya komunikasikan, ya kan? Tetapi seandainya 5 tahun, ya, 5 tahun dari waktu itu tahun 2005. Di tahun 2005, 5 tahun kemudian itu kan berarti 2010. Gara-gara visi itu, ya, akhirnya apa yang terjadi? AC Plus sempat inden. AC Plus sempat inden. Terjual habis. Gara-gara apa coba? Gara-gara satu tagline namanya paket Langsing Express. Hanya satu tagline. Langsing Express. Isinya AC Plus, kemudian Wangti, terus SBMN, dan Amne. Kenapa ada 4 paket? Ini lagi-lagi, ini visi saya. Menjual 1 atau menjual 4 sulitnya sama, tapi hasilnya berbeda, betul kan? Menjual 1 AC Plus ini dengan menjual 1 paket itu sulitnya sama, pertanyaannya sama, yang membedakan apa? Hasilnya berbeda. AC Plus pada waktu itu saya jual berapa di tahun 2009-2010? Ini saya jual 250.000. Wangti itu saya jual 125.000. Serbu beras merah saya jual 100.000. Amne saya jual 200.000. Jadi 300. Ini 300. Kemudian ini 200. Berarti sudah menjadi berapa? 500. Terus Wangti 125. SBMN 100. Tapi kalau membeli semuanya cukup 750.000. Kalau beli ini 200. Beli ini 300. Tambah Wangti 150. Ketemunya 600 sekian. Terus SBMN 100. Ketemunya berapa? Begitu beli semuanya cukup 750.000. Bonusnya apa? NCX. Keren mau keren? Keren mau keren? 750.000 sudah dapat banyak produk. Akhirnya begitu orangnya konsumsi, apa yang terjadi? Kenapa Amne ini penting untuk orang program diet? Karena tanpa asam amino semua obat tidak bisa bereaksi. Ya ini. Ayah ini. Ya. Tanpa Amne, tanpa asam amino, tanpa Amne ya. Atau asam amino dalam tubuh kita itu butuh asam amino. Tanpa asam amino, kira-kira makanan apapun tidak bisa terserap. Termasuk makanan bergizi sekalipun tidak terserap. Tetapi kalau ada Amne, maka Wangti jadi terserap. SBMN terserap. AC Plus terserap.
Kira-kira masuk akal nggak? Kalau satu paket itu, kalau dikonsumsi oleh orang itu, dalam waktu 5 hari berat badannya akan turun. Keren kan? Kemudian, saya membuat paket ada serbuk beras merah. Serbuk beras merah itu begini. Serbuk beras merah itu kemampuannya adalah meluruhkan racun, ya, meluruhkan flek, maksudnya endapan dari kerongkongan. Maka ketika Anda mengkonsumsi SBMN rasanya gimana coba? Kayaknya ada sesuatu yang aneh kan di tenggorokan kita, di tenggorokan bagian atas ini kan agak aneh. Itu artinya beras merah itu sudah bekerja sejak di tenggorokan. Begitu masuk ke dada, ada perasaan aneh lagi, ada celekitnya. Ada rasanya pokoknya aneh sekali. Kemudian ketika masuk ke perut, rasanya juga aneh. Kenapa? Karena organ cerna kita yang dilewati oleh makanan itu adalah organ cerna semua. Yang dilewati oleh, jadi tubuh kita itu kan bentuknya kayak selang-selang itu kan. Bentuknya kayak selang-selang itu. Itu kalau dilewati oleh SBMN, maka akan dicabuti, akan didereli. Endapan-endapan yang nempel di situ, lendir-lendir yang menghambat usus kita. Dinding usus ini tugasnya menyerap vitamin. Dinding usus ini tugasnya menyerap protein. Dinding ini tugasnya menyerap lemak. Dinding usus ini tugasnya menyerap air. Nah, kalau tanpa SBMN itu yang menyumbat itu, kan itu tersumbat semua itu. Kalau sumbatan-sumbatan ini tidak terbereskan, maka makanan apapun yang dikonsumsi itu tidak tercerna semuanya. Yang aktif hanya si bagian yang lemak. Bahkan lemak ngambilin terus. Vitaminnya kebuang jadi ee. Makanya silahkan cek ketika Anda BAB. Cek aja ketika Anda BAB. Pup Anda itu tenggelam atau ngambang? Pasti tenggelam. Kenapa kok tenggelam? Karena banyak protein, banyak vitamin yang tidak tercerna. Sehingga terbuang. Makanya masanya jadi berat. Masa feses Anda atau pup Anda itu berat. Karena banyak sekali vitamin-vitamin yang tidak terserap ketika di organ cerna tadi. Yang terjadi apa? Ya ini masih penuh dengan nutrisi, maka baunya luar biasa. Begitu terbuang, dia tenggelam. Tapi begitu Anda konsumsi SBMN, ya, Anda konsumsi SBMN, ini sensasinya adalah begitu kita konsumsi SBMN malam hari, 2 jam kemudian kita pasti ngantuk. Pasti ngantuk. Karena bagian yang atas ini sudah terbersihkan. Kemudian zat besi pada SBMN tadi itu masuk untuk pembentukan sel darah merah atau plasma darah. Ketika terjadi pembentukan plasma darah atau sel darah merah, mendadak ngantuk, nggak bisa tidak, pasti harus tidur. Bawaannya ngantuk. Ketika ngantuk, maka SBMN tadi yang terserap, ya zat besinya di SBMN tadi itu berubah menjadi darah semua, darah segar. Dan dari yang dibersihkan ketika SBMN ini melewati kerongkongan kita sampai usus besar, usus halus, usus 12 jari, ini akan rontok semua dan akan terbuang besok pagi. Maka ketika Anda konsumsi SBMN, paginya Anda ketika kentut, itu baunya seperti WC satu kampung dibongkar semua tuh. Karena memang di dalam tubuh kita ini ada gas, ya, yang tidak pernah terbuang, selama ini nggak pernah terbuang. Ada banyak sekali gas-gas atau amonia dalam tubuh kita yang menutupi saluran cerna kita. Nah, ketika konsumsi SBMN pertama kali, besok pagi Anda akan buang gas. Meskipun pes itu, tapi aromanya seperti WC satu kampung dibuka semua itu. Nah, begitu Anda pup, itu isinya lendir semua.
lendir yang berasal dari kerongkongan Anda, mulut Anda, kerongkongan sampai ke ini, ke saluran, ke pipa-pipa pencernaan tadi. Nah, SBMN juga 1 sendok makan setara dengan 1 piring nasi. Maka cocok sekali digunakan untuk orang yang pengen langsing. Beda dengan produk lain yang ketika konsumsi rasa laparnya hilang, nafsu makannya hilang. Karena orang pikir asal aku tidak makan, aku kurus. Padahal tidak mungkin. Tidak mungkin. Nyatanya orang yang gemuk-gemuk itu makannya sedikit semua kok. Betul kan? Sedikit semua. Nggak ada ya orang gemuk makannya banyak, itu nggak ada. Orang yang makannya banyak itu nggak gemuk-gemuk, iya. Karena masa pertumbuhan. Contohnya anak saya, si Ivet, itu makannya banyak sekali. Nggak gemuk tuh. Tapi saya sehari makan 1 kali. Oh kok ngeteblah. Malah gede. Gara-gara kualitas dari organ cerna kita mulai mengalami penurunan. Makanya harus dibantu dengan SBMN. Wangti ini vitamin C-nya sangat tinggi. Beta karotinnya sangat tinggi. Tapi beta karotin tanpa amne ya nggak jalan. Nggak jalan. Zat besi pada SBMN tanpa asam amino ya nggak jalan. Nggak jalan. Dan ini asam amino ini satu-satunya asam amino yang tidak pernah bisa kita temukan dimanapun. Karena tubuh kita itu nggak bisa memproduksi asam amino, harus dari luar. Nah, dengan asam amino maka zat besi bisa menjadi darah. Nah, efek dari pemakaian asam amino dan SBMN itu kalau pria, wow, luar biasa. Morning erection-nya luar biasa. Paginya itu seperti remaja, itu keras sekali. Nah, Wangti ini ketika dikonsumsi dia akan menggurah. Ingat ya, kerongkongan kita sama ini saluran-saluran ke jantung kita ini juga penuh dengan endapan. Maka begitu kita konsumsi dan juga mampu melarutkan lemak di dalam darah. Mampu melarutkan lemak di dalam otot. Ciri-cirinya. Ini untuk orang yang usianya di atas 45 tahun. Ketika Anda konsumsi SBMN, Anda pasti mengalami hal ini. Di telapak kaki Anda, mendadak kayak punya apa itu Bu? Namanya Bu? Kayak mata ikan. Apa? Bintil-bintil di kaki itu namanya apa? Mata ikan. Mendadak seperti punya mata ikan. Mendadak itu. Kalau Anda konsumsi Wangti, ini untuk usia yang 45 tahun ke atas. Begitu Anda konsumsi Wangti, semua racun-racun berbahaya di kaki, karena kaki kita ini kan tugasnya berat sekali nih. Kemana-mana membawa tubuh kita kan, harus kerja keras terus ini. Bebannya paling berat ada di kaki. Ternyata kaki kita ini juga punya masalah berat sekali, yaitu timbunan asam urat. Dan ketika konsumsi Wangti, ditambahkan dengan amne, apa yang terjadi? Asam urat Anda akan terbuang di mata kaki, di mata ikan. Di sela-sela jari ini, jari kaki, ini akan muncul bintil-bintil dan rasanya gatal. Bintil-bintil dan rasanya gatal. Kalau dipijit, gatal sekali dan pecah. Tapi begitu pecah langsung sembuh. Itu untuk orang-orang yang kena kolesterol atau tubuhnya penuh dengan karsinogen, terutama Anda semua yang hobinya makan sesuatu yang gosong. Entah sate kayak, entah bakar ikan kayak, atau apapun yang gosong, itu karsinogen. Nah sekarang, apa kaitannya ini dengan visi? Kalau saya tidak punya visi, maka saya menjual produk NASA itu bijian, betul apa betul? Saya konsumsinya bijian, kemudian saya menawarkan juga bijian. Tapi karena saya punya visi, menawari satu orang 4 produk terjual.
menawari satu orang 100 poin saya dapatkan. Tapi kalau tanpa visi ketemu orang ya hanya 20 poin. Ketemu orang bahkan hanya 1 poin karena Anda hanya nawarkan pasta gigi NASA, betul kan? Nah, kecuali saya tuh punya visi meniru Pak Ardi, saya juga punya visi agar setiap hari saya memiliki penghasilan setara dengan rumah makan paling laris. Pada waktu itu yang saya tiru adalah rumah makan sampingnya Pak Ardi, namanya Lentok. Ya. Lentok sama Pak siapa tuh yang bakul mie ayam itu. Saya tanya ke mereka, Pak, seharian jualan mie ayam seramai ini profitmu berapa Pak? Ya 5 juta dapat. Wah, 5 juta dengan jualan mie ayam dan bakso seramai itu 5 juta. Nah kalau ini untung 100.000, kalau satu paket ini saya untung 200.000. Kalau saya bisa menjual 20, ini saya sudah setara dengan dia. Dan saya tidak perlu asah-asah mangkok, saya tidak perlu asah-asah piring, saya tidak perlu asah-asah sendok, saya tidak perlu belanja daging. Saya tinggal ciptakan saja tren langsing ekspres. Sehingga kalau tanpa visi apa yang terjadi? Saya itu hanya sibuk, kita itu hanya sibuk. Sibuk ngamati bener nggak AC Plus ini bermanfaat. AC Plus ini bermanfaat sekali Bapak Ibu sekalian. Ini bermanfaat sekali. Untuk melangsingkan ini cepat sekali. Asal ada pasangannya. Apa itu? Asam amino. Apa itu? SBMN. Apa itu? Wangti. Kalau ini sendirian, sampai kiamat nggak akan gemuk-gemuk, nggak akan kurus-kurus. Sampai kiamat nggak akan kurus-kurus. Sampai kiamat nggak akan. Tidak mungkin. Konsumsi ini bisa lu kurus, nggak mungkin bisa kurus. Kenapa? Karena organ cernanya tidak diberesin sehingga ini hanya lewat saja. Tanpa asam amino ini nggak bisa. Tanpa wangti yang mengalirkan ini ke seluruh peredaran darah kita nggak akan bekerja ini. Ini nggak akan tidak mungkin terolah tanpa asam amino, tidak mungkin terdistribusikan tanpa wangti sama SBMN, nggak mungkin. Makanya produk NASA itu ampuh kalau ada temennya. Nah, maka di NASA kan boleh. Anda tidak perlu ampuh asal banyak temennya. Loh. Anda itu tidak usah kaya raya. Asal punya banyak jaringan, Anda akan kaya sendiri kok. Betul kan? Anda tidak perlu dilahirkan dari keluarga miliarder. Tapi kalau Anda punya banyak jaringan, Anda itu akan jadi miliarder kok. Nah, dengan visi, maka kita bisa mengolah semua produk itu menjadi mesin uang. Tapi tanpa visi, kita hanya capek. Kita hanya capek. Tanpa visi, melayani satu orang itu capek. Tapi dengan visi, melayani satu orang tetap capek, tapi uangnya banyak. Milih yang mana? Milih capek uangnya sedikit, PV-nya sedikit? Atau melayani satu orang, kita capek, tapi uang kita banyak, poin kita banyak. Dan ingat, orang ini, yang kita layani ini, suka tidak suka, senang tidak senang, dia akan ngomong. Orang yang kita layani, suka maupun tidak suka, dia akan cerita ke orang lain. Sayangnya, ceritanya ke orang lain itu dibumbu-bumbui. Sayangnya itu. Lebih celaka lagi, membumbuinya aneh. Membumbuinya itu dengan bumbu lebih ekonomis, lebih cepat, lebih ngirit. Nah, bumbunya kan kacau tuh. Membumbui dengan ngirit. Contohnya, Mbak, apakah AC Plus ini dikonsumsi harus rutin? Oh iya rutin. Pagi 1, sore 1. Ya nggak habis-habis toh. Betul nggak? Tapi kalau saya yang punya visi, Pak Sindu, AC Plus ini apakah konsumsinya 2 kapsul per hari? Oh iya Ibu, untuk orang yang sudah langsing.
Kalau sudah overweight ibu berapa? 10 kilo. Ya minumnya ini minimal sehari 5. Pagi 2, siang 1, malam 2. Oh gitu ya? Lah iya, biar cepat habis. Biar cepat habis. Nah, ada orang ini nanti akan cerita ke temennya. Pakai paket Langsinya Mas Hindu itu cepat sekali. Karena di sana juga diajari, kamu obesitasnya kelebihan berat badanmu berapaan sih? 10 kilo, berarti minumnya ini 5. Tapi kalau udah langsing, 2. Tapi kalau overweight sekali, minumnya sehari bisa 10. Orang ini suka tidak suka, dia akan ngomong. Ya kan? Celakanya kalau ngomong, orang itu biasanya menganjurkan untuk pertama, ngirit. Kedua, lebih murah. Yang ketiga, awet. Coba. Nah, tapi kalau punya visi, wah kita sudah cerdas sekali. Bu, ini konsumsinya 3 kali sehari, asal 4 produk tuh ya. Asal 4 produk, ibu konsumsinya sehari 2 kali. Tapi kalau mau cepat, ibu konsumsinya sehari 3 kali. Dosisnya sama. Nah, nanti kalau tubuh ibu sudah ideal, ini dilanjutkan hanya dosisnya normal. Setelah idealnya tercapai dalam waktu 6 bulan, 6 bulan itu kok nggak naik sama sekali. Ibu cukup konsumsi 1 paket ini untuk 1 bulan. Supaya nggak naik lagi. Tapi kalau Anda menjual 1, gimana Mbak? Sudah konsumsi AC Plusnya? Sudah. Ya gimana? Nggak ada perubahan. Ya dia berhenti. Betul. Nah, orang yang punya visi, dia pasti punya pelanggan. Tapi orang yang tidak punya visi, dia sibuk nyari pembeli. Orang punya visi, pasti punya pelanggan. Orang yang tidak punya visi, pasti sibuk cari pembeli baru. Karena orang yang dulu beli semuanya kapok. Kapok. Ya, kenapa saya menjualnya paket? Sama saja kalau Bapak Ibu sekalian itu beli motor. Beli motor itu sak gelundung motor lengkap. Atau ibu ngirit. Beli mesinnya dulu. Beli blok mesinnya dulu. Besok beli rantai kamprat. Besok beli busi. Besok beli ban. Besok beli kabel. Besok beli mur baut. Besok beli rujinya. Besok beli karet-karetnya. Enggak toh. Langsung jerantal karena Anda membeli motor atau mobil itu sudah komplit. Nah, maka di NASA ini saya orang yang punya visi sehingga saya bisa meng-create teknik menjual. Saya ciptakan tren begini. Untuk pertanian, apakah pakai POC NASA sudah cukup bagus? Good. Bahkan tanpa POC NASA, semua tanaman asal dikasih hormonik itu spektakuler. Tapi kalau saya hanya menjual POC NASA dan hormonik, nanti orang ini akan cerita ke orang lain, partai ngirit. Ini aja, dosisnya 1 tangki 2 tutup aja. Ngajarin ngirit kan? Tapi kalau saya pertama kali yang saya ajarkan boros dulu. Saya ajarkan boros dulu. Bagaimana caranya? Caranya begini. Pak, lahan Bapak berapa luasan? 1000 meter. Ini Pak, ada teknik Pak. Super NASA 1, ya, Super NASA 1 botol, kemudian Power 1 botol, POC NASA 1 botol, Hormonik 1 botol. Terus Glio 1 bungkus, Bever 1 bungkus. Masukkan air, aduk Pak. Tambahkan 1 kilogram urea, 1 kilogram TSP, setengah kilogram KCL. Aduk. Butuh diaduk, biarkan 3-4 hari. Nah nanti 1 tangki semprot Bapak ambil 1 liter. Jadi diaduk tambahkan dengan air 100 sampai 200 liter. Bapak aduk tuh. Nanti Bapak ambil 1 liter, ya 1 liter, tambahkan air 1 tangki penuh, kemudian Bapak semprotkan. Jadi saya ngajarkan boros kan.
Begitu, ini nyemprotnya gimana? Nyemprotnya itu kalau perlu tiap hari, Pak. Pagi semprot, kalau perlu sore juga semprot, nggak apa-apa. Karena begini, petani itu kalau diajari boros, dia nanti itu hobinya juga boros. Dia nanti menyampaikan ke orang lain juga boros. Tapi kalau kita kasih dosis normal, dia nanti cerita ke orang lain juga dosisnya malah dianjurkan untuk ngirit. Padahal kalau petani ngirit, kita nggak untung. Betul kan? Nggak untung loh. Coba, lahan 1000 meter persegi hanya pakai Green Star tok, bisa nggak? Bisa bagus nggak? Bagus banget. Bisa nggak pakai POC Nasa tok? Bagus banget. Bisa banget. Bisa nggak pakai hormonik tok tanpa yang lain? 1 botol hormonik 100 cc untuk 1000 meter. Bisa banget. Apakah bagus? Luar biasa. Petani untung. Tapi ketika dia nanti cerita ke tetangganya, dia mau ngomong apa? Dia ngomongnya nanti partai ngirit lagi. Betul kan? Tapi kalau petani pertama ini saya ajarkan boros, dia nanti duplikasinya boros semua itu. Karena begini, saya kan baru berhitung nih, apa untungnya menjual 1 botol POC Nasa? Untungnya 10.000 sampai 20.000. Dia yeli lagi. Ya dia yeli itu boleh kalau untung saya 1 juta. Lah dia yeli kok hanya 20.000, kan rugi saya. Rugi itu kalau banyak itu namanya rugi jamak ya. Ya rugi jamak itu namanya rugos. Rugi kuadrat ya. Itu rugos. Nah, saya ajarkan pada petani partainya partai boros. Sehingga duplikasinya apa? Duplikasinya benar. Duplikasinya itu benar. Kalaupun ada yang dikurangi bukan jumlahnya, tapi yang dikurangi adalah intensitas penyemprotannya, bukan jumlah produknya, kan gitu. Maka silahkan cek Bapak-Ibu sekalian, selama ini kita join NASA itu kita sudah punya visi atau belum? Kalau sudah punya visi itu nggak lama kok, nggak lama. Menggeluti produk itu cukup 1 minggu. Menggeluti semua produk NASA, kalau punya visi itu hanya 1 minggu. Mengerti marketing plan, kalau orang punya visi itu juga hanya seminggu. Prospecting itu kalau punya visi itu mempelajarinya hanya 2 hari. Mengadakan home sharing itu kalau punya visi itu langsung. Tidak nunggu pinter. Tapi kalau nggak punya visi, mau mengadakan home sharing itu nunggu punya downline. Nunggu downline-nya semangat. Nunggu mereka datang tanpa diundang, kan gitu. Orang yang nggak punya visi itu aneh. Mengharapkan segala sesuatu instan. Tetapi kalau kita punya visi, wow. Jadi orang yang punya visi, itu dia sanggup berproses. Tapi kalau nggak punya visi, dia sibuk cerita tentang proses. Yang penting prosesnya kok, Pak. Yang penting proses. Dan saya tetap semangat kok, Pak. Semangat kok diomong-ngomong ke. Proses kok diomong-ngomong ke. Tapi kalau kita punya visi, proses itu datang sendiri. Serius. Dan proses itu nggak ada yang lama. Ya. Proses itu gak ada yang lama. Proses itu menurut saya itu seperti ketika kita haus, saya minum. Nah, begitu air diteguk dan masuk ke kerongkongan, rasa haus hilang. Itu namanya proses. Dari kehausan menjadi seger. Itu namanya proses. Kalau ngaku proses kok lama, berarti tidak proses. Artinya jalan di tempat, injak-injak bumi. Kalau punya visi, pasti setiap 2 bulan adakan NDO, pasti. Tapi kalau nggak punya visi, 2 tahun nggak ngadakan NDO. Jelas kan? Karena kalau orang nggak punya visi, itu nanti sibuk menghitung kekurangannya.
bukan sibuk merencanakan, bukan sibuk aksi sehingga betul-betul terjadi. Tapi sibuk berencana, bahkan sibuk ngitung kekurangannya. Aduh, aku tuh sebenarnya kepengen NDO tapi upline-ku jauh. Aku kan belum pernah ikut. Padahal Anda tinggal japri upline Anda. Pak, materi NDO-nya dong. Di-emailkan ke saya tuh. Gampang apa gampang? Pak upline, emailkan materi NDO dong. Upline itu punya, karena NDO kan gini, semua materi NDO kan dibuat oleh Pak Ali ya kan? Semua materi NDO itu dibuat oleh Diamond Network. Berarti materinya sudah ada toh? Betul tidak? Dan materi kan hanya PowerPoint dan kita kan hanya baca itu kan? Ngapain nunggu pinter? Anda tinggal japri, Pak Purwo, emailkan NDO dong. Kan tinggal di-emailkan. Begitu di-emailkan, Anda tinggal ngambil, kemudian Anda latihan baca. Betul apa betul? Tapi kalau kita nggak punya visi, waduh NDO masih ada corona. Upline saya jauh. Domain saya di luar kota. Tuh. Ketemunya kelemahan semua. Tapi kalau punya visi, oh beda cerita. Beda cerita. Semua NDO itu nggak ada PowerPoint pun oke kok. Karena inti dari NDO kan pertama satu ada MC, bener kan? Kedua ada orang yang cerita tentang jenjang karir atau marketing plan NASA. Kemudian orang yang cerita produk, bener kan? Kemudian ada orang yang testimoni tentang penjualan online maupun offline, bener kan? Kemudian orang yang sedang naik peringkat, bener toh? Nah, kan hanya gitu. Bagaimana kalau downline saya belum ada? Kan bisa NDO sendiri. Pertama kali saya NDO itu sendiri kok saya itu. Saya itu sendiri. Jadi saya sama istri saya. Saya yang MC-nya, saya ya pematerinya. Sehingga saya bisa menyampaikan semua materi NASA. Tentang kenasaannya seperti apa, kemudian produknya, kemudian teknik jualnya, saya menguasai semua. Gara-gara kenapa? Karena gara-gara saya punya visi, kepengen menjadi presenter sekelas Pak Ardi. Tapi kalau nggak punya visi, ya nunggu terus, nunggu godot, nunggu sesuatu yang nggak pernah terkirim. Jadi success on the way. Jadi suksesnya masih OTW, entah OTW ke Anda atau ke orang lain kan. Ya lagi-lagi hanya gara-gara visi. Orang yang punya visi, dia pasti tuku buku dan kutu buku. Orang nggak punya visi, aku mau baca buku apa Pak? Bahkan sudah dikasih judul, Bu, buku yang bagus sekali, namanya ini. Masih ada kalau orang nggak punya visi itu ya aneh sekali kok. Masih nanya, belinya kemana Pak? Ke bengkel mana? Setahu saya toko buku itu dijual di toko buku, bukan ke bengkel kan? Orang punya visi, bahasanya ya saya bisa. Orang nggak punya visi, insya Allah. Kalau nggak ada apa-apa. Kalau tidak ada urusan yang lain. Orang yang punya visi, doanya terkabul terus. Orang yang tidak punya visi, doanya asal ikut-ikutan. Hafalan. Nah, bahasa istri saya kemarin, doanya itu hanya hafalan. Tidak ada visi, misinya nggak ada. Oke, Bapak sekalian, visi dan misi, misinya kita sudah tahu bahwa misi itu baru akan muncul kalau ada visi. Kalau nggak ada visi, kita tidak. Seperti halnya kalau kita menyalakan motor, jreng, lampu udah nyala, berarti kita tahu rute kita, betul kan?
dan roda kita, roda motor kita, roda mobil kita mengikuti ke arah lampu itu. Karena visi itu jelas sekali. Ini jalannya jelas, itu lubang jelas, itu pohon jelas sekali. Semuanya terlihat ke depan itu semuanya serba jelas. Ada rambu-rambu jelas sekali, kelihatan sekali. Tapi kalau tanpa visi, seperti orang menyalakan lampu, menyalakan motor tanpa menyalakan lampu. Dia bisa melihat dengan jarak yang sangat terbatas. Tapi orang lain tidak tahu kalau Anda sedang berjalan. Anda tahu orang lain mengarah ke Anda, tapi orang lain tidak tahu kalau Anda mengarah ke dia. Maka yang terjadi, Anda ketabrak. Tempo hari saya menulis tentang kunang-kunang, benar kan? Atau saya ngomong tentang kunang-kunang. Kenapa kunang-kunang itu selamat? Karena masing-masing kunang-kunang menyalakan lampu. Jadi fungsi lampu adalah agar orang lain atau makhluk lain tidak menabrak kita. Bukan supaya kita tahu mereka, tapi karena agar kita terlihat oleh mereka. Kalau kita punya visi, upline kita tahu. Ini orang serius. Jadi visi itu, upline itu dari arah berlawanan. Wow, lihat ini calon demon. Ini kok lampunya mati ini. Tahu wer lewat. Itu mau masuk jurang mana itu? Nah, dengan visi kita jadi mudah, Bapak Sekalian. Membaca buku itu menjadi kesukaan. Ngikuti kelas itu pasti aktif. Orang yang punya visi itu luar biasa. Tapi orang yang tidak punya visi membingungkan. Jangankan orang lain, dia sendiri aja bingung. Maka saya tekankan, Anda harus segera mencantumkan atau menyematkan visi misi NASA itu menjadi bagian dari Anda. Seperti saya memasukkan visi misi NASA itu ke diri saya sendiri. Ini bisnis saya. Visi misinya NASA sudah dibuatkan oleh Pak Hana, tinggal saya pakai. Sehingga saya tidak perlu mencari visi lagi. Visinya sudah dari Pak Hana, misinya dari Pak Hana. Saya tinggal kayanya saja. Saya tinggal menemukan trendsetter saya. Saya tinggal temukan upline saya. Saya hanya tinggal temukan visi saya arahkan ke upline itu. Saya akan tiru dia habis. Apapun yang diomongkan orang itu, saya harus lakukan. Setelah beliau sampaikan, ini harus saya lakukan. Bukan malah apapun yang beliau sampaikan harus saya tentang. Tidak. Apalagi apapun yang beliau sampaikan, saya akan mentertawakan atau mungkin saya akan mempertanyakan. Oke, Bapak sekalian, ini sudah 1 jam, hampir 1,5 jam saya bicara dengan Bapak sekalian. Bentar dulu. Oke, saya akhiri obrolan kita pada malam hari ini. Jangan marah, jangan tersinggung. Karena kalau Anda marah sekarang atau Anda tersinggung sekarang, harus ada orang atau barang yang harus menjadi sasaran Anda. Dan celakanya kalau sasarannya adalah HP Anda banting sendiri. Oke Bapak sekalian, terima kasih. Sekian dari saya. Tetap semangat pagi, tetap keep fighting spirit. I love you all. Dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinari jaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janjikan setia, hidup rukun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari. Tak itu suci dan mulia di
jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, seiring sejalan seirama.